Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di pertemuan perkuliahan kita. Adapun pembahasan kita pada kali ini adalah diferensial fungsi sederhana, di mana diferensial adalah tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas. Proses penurunan sebuah fungsi atau pendiferensian atau diferensiasi merupakan penentuan limit suatu perbedaan hasil bagi difference quotient dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Diferensial fungsi sederhana, diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Langkah-langkah mencari turunan pertama. 1. Fungsi yang akan dicari turunannya y sama dengan fx. Kedua sisi dari persamaan diberi tambahan nilai delta y dan delta x. Y tambah delta y sama dengan fx tambah delta x. Yang ketiga, variabel y dipindahkan ke sisi kanan. Delta y sama dengan fx tambah delta x dikurang y. Delta y sama dengan fx tambah delta x dikurang fx. Yang keempat, kedua sisi dibagi dengan delta x. Delta y per delta x sama dengan fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Ini disebut difference quotient. Yang kelima, turunan pertamanya dengan mengambil limitnya. Delta y per delta x sama dengan y aksen sama dengan limit delta x sampai 0. Delta y per delta x sama dengan limit delta x sampai 0 fx tambah delta x per fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Contoh, carilah turunan pertama dari fungsi berikut ini. Y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x tambah 5. Maka y tambah delta y sama dengan 2x tambah delta x pangkat 2 dikurang 4x tambah delta x tambah 5. Maka 2x pangkat 2 ditambah 4x kali delta x tambah 2 kali delta x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4 kali delta x tambah 5. Maka 2x pangkat 2 ditambah 4x delta x ditambah 2 dikali delta x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4 kali delta x tambah 5 dikurang y dibagikan dengan y 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5. Maka dicoret 2x pangkat 2 4x nya dicoret dan 5. Maka hasilnya delta y nya adalah 4x kali delta x tambah 2 kali delta x pangkat 2 dikurang 4 kali delta x. Yang ketiga, delta y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x kali delta x tambah 2 kali delta x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4 kali delta x tambah 5 dikurang y. Jadi y nya adalah nilainya 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5. Maka bisa dicoret, ada tanda coret ini kan, 2x pangkat 2 4x nya dan 5 nya bisa dicoret. Kemudian jadinya delta y sama dengan 4x dikali delta x ditambah 2 kali delta x pangkat 2 dikurang 4 kali delta x. Yang keempat, delta y dikurang delta x, maka sama dengan 4x dikali delta x tambah 2 kali delta x pangkat 2 dikurang 4 dikali delta x dibagi delta x. Maka dicoret delta x nya. Ini yang untuk pangkat 2 dicoret 1, jadi dia pangkat 1. Maka hasilnya delta y dikurang delta x sama dengan 4x ditambah 2 kali delta x dikurang 4. Untuk cara yang kelima, limit delta x sampai 0, delta y dikurang delta x sama dengan limit delta x sampai 0
4x tambah 2 kali delta x dikurang 4, maka dy per dx sama dengan y aksen 4x tambah 2 kali 0 kurang 4, maka hasilnya 4x dikurang 4. Cara penulisan turunan fungsi. Fungsi asli y sama dengan fx, limit delta x sampai 0, delta y per delta x sama dengan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dfx per dx per dy sama dengan dy per dx. Difference questionnya, delta y per delta x merupakan lereng atau slope dari garis atau kurva y sama dengan fx. Kaidah-kaidah turunan fungsi. Diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan fk, k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0, y sama dengan 5, dy per dx sama dengan titik-titik, dy per dx sama dengan 0. Diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, maka dy dx sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Y sama dengan x pangkat 3, maka dy dx nya sama dengan 3 kali x pangkat 3 dikurang 1, maka hasilnya 3x pangkat 2. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan kp, di mana p sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan k dp per dx. Y sama dengan 5x pangkat 3, maka dy dx nya adalah 5 kali 3x pangkat 2 sama dengan 15x pangkat 2. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k per p, di mana p sama dengan hx, dy per dx sama dengan negatif k dikali dp per dx per p pangkat 2. Y sama dengan 5 per x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan negatif 5 dikali 3x pangkat 2 per x pangkat 3 dikali x pangkat 3 pangkat 2 sama dengan negatif 15x pangkat 2 per x pangkat 6. Diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Y sama dengan u tambah kurang p, di mana u gx dan p hx. Dy per dx sama dengan du dx tambah kurang dp per dx. Y x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3. Dy dx sama dengan 2x tambah 6x pangkat 2. Diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan u dikali p, di mana u sama dengan gx dan p hx. dy per dx sama dengan u dikali dp per dx tambah p kali du per dx. Y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 x dikurang 3, maka dy dx sama dengan u x pangkat 2 tambah 2 du dx sama dengan 2, pi sama dengan x kurang 3, maka dp dx sama dengan 1. Maka dy per dx sama dengan x pangkat 2 tambah 2 1 ditambah x kurang 3 2x, maka x pangkat 2 tambah 2 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6x, maka jadinya 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 2. Yang ketujuh, diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per p, di mana u gx dan p hx, dy dx nya sama dengan p du per dx dikurang u kali dp per dx dibagi p pangkat 2. Y sama dengan 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. dy dx sama dengan dy per dx sama dengan u sama dengan 4x pangkat 2, du dx sama dengan 8x, pi nya sama dengan x pangkat 3, maka dp dx nya sama dengan 3x pangkat 2, maka dy per dx sama dengan x pangkat 3 dikali 8x dikurang 4x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 dikali 2. Maka hasilnya 8x pangkat 4 dikurang 12 kali 12x pangkat 4 per x pangkat 6. Hasilnya negatif 4x pangkat 4 per x pangkat 6 sama dengan negatif 4 per x pangkat 2 sama dengan negatif 4 dikali sama dengan negatif 4x pangkat negatif 2.
Diferensiasi fungsi komposit. Jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, dengan kata lain Y sama dengan F GX, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contohnya Y sama dengan dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2, maka dy dx nya sama dengan, buat dulu, misalkan U sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5, Y nya sama dengan U pangkat 2, maka du per dx sama dengan 12x pangkat 2, dy per du sama dengan 2U, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, maka 2 kali U dikali 12x pangkat 2 sama dengan 2 dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 5 dikali 12x pangkat 2, maka sama dengan ini dikalikan ke dalam 2 kali 4, maka hasilnya 8x pangkat 3, 2 kali 5 hasilnya sama dengan 10 dikali 12x pangkat 2, maka ini dikalikan ke dalam 12 dikali 8 hasilnya 96x pangkat 5, 12x pangkat 2 dikali 10 hasilnya 120x pangkat 2, jadi hasilnya 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Kemudian diferensiasi fungsi berpangkat. Jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U sama dengan GX dan N konstanta, maka dy per dx sama dengan N U pangkat N kurang 1 dikali du per dx. Misalnya Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 dalam kurung pangkat 2, maka dy per dx nya, jadi U nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5, maka du dx nya 12x pangkat 2. Ini turunan dari 4x pangkat 3 ditambah 5, maka dia du dx nya 12x pangkat 2. Jadi dy per dx nya N dikali U pangkat N kurang 1 dikali du per dx, maka hasilnya 2 dikali 4x pangkat 3 tambah 5 dalam kurung dikali 12x pangkat 2. Jadi ini dikalikan ke dalam satu-satu, 2 kali 4 hasilnya 8x pangkat 3, 2 kali 5 hasilnya 10, kemudian dikalikan 12x pangkat 2 hasilnya 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Kemudian derivatif dari derivatif. Fungsi asal Y sama dengan fx. Turunan pertama Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx. Turunan kedua Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan d pangkat 2 y per dx pangkat 2 sama dengan d pangkat 2 fx per dx pangkat 2. Turunan ketiganya Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan d pangkat 3 y per dx pangkat 3 sama dengan d pangkat 3 fx per dx pangkat 3. Turunan ke n yn, maka sama dengan fn f pangkat n x sama dengan d pangkat n y per dx pangkat n sama dengan d pangkat n fx per dx pangkat n. Contohnya Y sama dengan fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 5, maka f aksennya turunan pertamanya sama dengan negatif 6x pangkat 2 8x tambah 10. Nah ini bisa dilihat ya, pangkat 3 nya ini dikalikan 2 maka hasilnya 6, jadi pangkatnya dikurangi 1 hasilnya 2, makanya dia negatif 6x pangkat 2. Itu untuk turunan pertamanya. Yang untuk 4x pangkat 2, pangkatnya dikalikan koefisiennya ke depan, 2 kali 4 8, maka pangkatnya dikurangkan 1, makanya hasilnya 8x. Ini 10, ini kan pangkatnya 1 kali 10 tetap 10,
Kemudian 1 dikurang 1 pangkatnya 0. Setiap angka yang dipangkatkan 0 atau huruf atau variabel yang pangkat 0 itu hasilnya 1, maka 10 kali 1 hasilnya 10. Nah, untuk yang 5 ini kan ini dia sebuah konstanta, tidak ada variabelnya. Kemudian turunan kedua fx nya sama seperti tadi, pangkat dikalikan koefisiennya 2 kali 6, maka dia 12x, pangkatnya kurangkan 1, maka dia x, pangkat 1 ini juga 8x, ini kan pangkat 1 kali 8 sama dengan 8, x nya pangkat 1 kurang 1 hasilnya 0, berarti x pangkat 0 itu hasilnya 1, maka hasilnya 8. Kemudian turunan ketiganya negatif 12, x nya kan pangkat 1 kali 12 maka 12, 1 kurang 1 0, x pangkat 0 hasilnya 1, maka hasilnya negatif 12 untuk turunan ketiga. Bisa dipahami ya hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Dengan mengetahui besarnya harga dari suatu turunan pertama dan turunan kedua dari sebuah fungsi, akan dapat dikenali bentuk gambar atau kurva dari fungsi tersebut. Turunan dari suatu fungsi berderajat n adalah sebuah fungsi berderajat n kurang 1. Turunan fungsi berderajat 3 adalah sebuah fungsi yang berderajat 2. Turunan fungsi berderajat 2 adalah sebuah fungsi yang berderajat 1. Turunan fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi yang berderajat 0 atau konstanta. Turunan dari konstanta adalah sama dengan 0. Nah, bisa dilihat y fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 5. Nah, ini adalah persamaan kubik. Kemudian turunan pertamanya y aksen sama dengan f aksen dy per dx, maka hasilnya x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12, maka dia jadi fungsi kuadrat. Kemudian untuk turunan keduanya, maka d kuadrat y per dx pangkat 2 sama dengan 2x dikurang 8. Ini adalah fungsi linier. Untuk turunan ketiganya, maka d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 2, maka ini adalah konstanta. Fungsi menaik dan fungsi menurun. Derivatif pertama dari f fungsi y sama dengan fx adalah lereng atau slope fungsi tersebut. Derivatif pertama pada titik A, yaitu f aksen A, menentukan lereng fungsi tersebut menaik atau menurun. Jika f aksen A lebih besar 0 positif, maka fungsi tersebut menaik. Jika f aksen A lebih kecil dari 0, maka dia negatif, maka fungsi tersebut menurun. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fungsi tersebut berada pada titik ekstrim. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Ini jika f aksennya A lebih besar dari 0, maka dia akan menaik. Jadi dia lerengnya positif. Jika f aksen A sama dengan 0, maka dia berada di titik puncak atau titik ekstrim. Dan jika fs-nya menurun, berarti dia f aksennya lebih kecil dari 0, dia di lereng negatif. Paham ya? Uji tanda. Untuk menentukan apakah titik ekstrim tersebut merupakan titik maksimum atau minimum, perlu dilakukan uji tanda terhadap f aksen A sama dengan 0. Jika f aksen X positif untuk X lebih kecil A dan f aksen X negatif untuk X lebih besar A, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika f aksennya X sama dengan negatif untuk X lebih kecil A dan f aksennya X positif untuk X lebih besar A, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Nah, contoh, tentukan apakah y fx sepertiga x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 5 merupakan
fungsi menaik atau menurun pada X sama dengan 5 dan X sama dengan 7 serta X sama dengan 6. Nah, untuk f aksennya X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Untuk f aksen 5 pangkat 2 dikurang 8 kali 5 ditambah 12, maka hasilnya sama dengan negatif 3, berarti negatif dia menurun. Untuk X nya sama dengan 7 pangkat 2 dikurang 8 kali 7 tambah 12, hasilnya 5, berarti dia positif, berarti menaik. Untuk f aksennya 6, X nya sama dengan 6, maka 6 pangkat 2 dikurang 8 kali 6 tambah 12 sama dengan 0, maka ini adalah titik ekstrimnya. Karena f aksen X negatif untuk X lebih kecil 6 atau X sama dengan 5, slope-nya menurun, dan f aksen X positif untuk X lebih besar 6 atau X sama dengan 7, slope-nya naik, maka titik ekstrim pada X sama dengan 6 adalah titik minimum. Selidiki pula pada X sama dengan 2. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan ya. Jika X nya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2, 8 dikali 2 ditambah 12. Nah, jika X nya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 8 kali 2, 16 ditambah 12, berarti negatif 16 ditambah 12, hasilnya adalah negatif 4. Maka hasilnya negatif 4, berarti 4 dikurang 4 berarti dia hasilnya 0. Maka dia berada di titik ekstrim. Titik ekstrim fungsi parabolik. Jika Y sama dengan fx adalah fungsi parabolik, maka derivatif atau turunan pertama Y aksen untuk menentukan letak titik ekstrim. Derivatif kedua atau turunan kedua Y aksen untuk mengetahui jenis titik ekstrim, di mana Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X tambah 12 sama dengan fungsi parabolik. Y aksen sama dengan, maka turunan pertamanya dy per dx sama dengan 2x dikurang 8 adalah fungsi linier. Untuk turunan keduanya d pangkat 2 y per dx pangkat 2 sama dengan 2 adalah konstanta. Nah, perhatikan ini sangat penting. Parabola y sama dengan fx mencapai titik ekstrim pada y aksen sama dengan 0 jika y turunan keduanya lebih kecil 0, bentuk parabola terbuka ke bawah, titik ekstrimnya maksimum. Jika y turunan kedua lebih besar 0, bentuk parabola terbuka ke atas, titik ekstrimnya minimum. Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 8x tambah 12, maka turunan pertamanya 2x dikurang 8 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 8, maka X sama dengan 4. Mencapai titik ekstrim pada X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 8 kali 4 ditambah 12 sama dengan negatif 4, sehingga parabolik mencapai titik ekstrim pada 4, negatif 4. Menguji parabolik menghadap ke bawah, titik ekstrim atau maksimum, menghadap ke atas, titik ekstrim minimum. Y turunan kedua 2 lebih besar dari 0, berarti parabolik menghadap ke atas atau titik ekstrim minimum. Nah, ini adalah gambarnya fungsi paraboliknya. Titik maksimumnya ada di bawah 4, negatif 4. Y aksennya 2x kurang 8, turunan keduanya y nya adalah sama dengan 2. Titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Jika y sama dengan fx adalah fungsi kubik, maka derivatif atau turunan pertama untuk menentukan letak titik ekstrim, derivatif kedua untuk mengetahui jenis titik ekstrim, di mana y sama dengan fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 3 adalah fungsi kubik. Maka turunan pertamanya dy dx sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8 adalah fungsi kuadrat parabolik. Untuk turunan keduanya d pangkat 2 y per
dx pangkat 2 sama dengan 2x dikurang 6 adalah fungsi linier. Nah, ini perhatikan fungsi kubik y sama dengan fx mencapai titik ekstrim pada y aksen sama dengan 0. Jika y turunan kedua lebih kecil 0 pada y turunan pertama sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah maksimum. Jika y turunan kedua lebih besar 0 pada y aksen sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah minimum. Fungsi kubik y sama dengan fx, titik beloknya pada y turunan kedua sama dengan 0. Y sama dengan fx seperti x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Maka turunan pertamanya x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Maka fungsi faktornya x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 4. Untuk turunan keduanya adalah 2x dikurang 6. Untuk x1 sama dengan 2, maka y masukkan nilai x-nya, maka hasilnya 3,67. Titik ekstrimnya pada 2,3,67. Untuk turunan keduanya 2 kali 2 dikurang 6, negatif 2 lebih kecil dari 0, berarti titik ekstrimnya maksimum. Untuk x2 sama dengan 4, maka y sama dengan hasilnya 2,33, berarti titik ekstrimnya ada di 4,2,33. Untuk turunan keduanya 2 kali 4 dikurang 6 sama dengan 2 lebih besar 0, berarti titik ekstrimnya minimum. Titik belok y aksen turunan kedua sama dengan 0, 2x dikurang 6 sama dengan 0, x sama dengan 3, maka y sepertiga 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 8 kali 3 dikurang 3, maka hasilnya sama dengan 3. Jadi titik beloknya 3,3. Untuk turunan pertamanya y aksennya sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 ditambah 8 sama dengan negatif 1. Derivatif pertama atau turunan pertama berada di titik ekstrim, titik minimum. Nah, ini adalah gambarnya, bisa diperhatikan ya. Nah, baik, sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.